Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester statistika yang berbentuk dalam video pembelajaran yang berjudul tentang ANOVA atau uji ANOVA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Violani Kenwastidangga dengan NIM 2620028. Dalam mata kuliah ini dosen pengampu Bapak Denisius Umbupati SKM M. Kes. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba tahun angkatan 2020. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa tugas ini adalah tugas akhir semester statistika dalam bentuk video pembelajaran yang bertopik tentang uji ANOVA. Dalam uji ANOVA tersebut mempunyai dua faktor, yaitu faktor one way ANOVA dan faktor two way ANOVA. Dalam menganalisis data tersebut, saya memilih uji one way ANOVA yang mempunyai pengertian merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor. Dalam uji one way ANOVA tersebut mempunyai prinsip yaitu melakukan analisis variabilitas data yang menjadi dua sumber variansi, yaitu variansi di dalam kelompok ataupun variansi di antara kelompok. Oke, baik. Di sini sebagai bahan uji coba, saya menggunakan contoh sebuah penelitian yang berjudul tentang perbedaan pendapat berdasarkan pekerjaan. Pada tahap pertama, kita membuka aplikasi SPSS dan kita mengklik pada variabel view. Pada variabel view akan muncul tabel name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, aliq, dan measure. Pada kolom name, saya mengetik atau memberikan data pekerjaan, dan pada kolom kedua pendapatan. Pada kolom values, di sini saya memberikan label atau kategori dari judul tentang perbedaan pendapat berdasarkan pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu tani, buruh, dan lainnya. Dan pada values pada bagian tabel values tersebut, saya mengisi dengan cara mengklik pada bagian values pada kolom bagian pekerjaan ataupun pendapatan dengan mengisi seperti 1 tani, 2 buruh, dan 3 lainnya. Setelah itu saya mengklik pada bagian add dan lanjut mengklik OK. Pada tabel data view, di sini saya mengetik pekerjaan dan pendapatan dan menganalisis data
yang saya taruh mulai dari 1 sampai 3 dan data tersebut sebanyak 24 data. Selanjutnya, pada menu pilih Analyze. Setelah itu, setelah kita pilih menu Analyze, kita akan mengklik atau kita pilih Compare Means. Selanjutnya kita pilih ONE-Y ANOVA karena kita menganalisis data yang mempunyai uji ANOVA atau uji ONE-Y ANOVA. Setelah kita mengklik hasil tersebut, akan muncul seperti ini. Pada kolom pekerjaan, kita akan memindahkannya pada Digende List, dan pada kolom pendapatan diklik menggunakan tanda panah pada kolom faktor. Dan seperti ini hasil dari pertukaran kolom seperti pada template di atas tadi. Setelah hasil sudah dipindahkan ataupun dari pendapatan dan pekerjaan dipindahkan pada Dependent List dan faktor, selanjutnya kita akan mengklik tombol Option, dan setelah itu akan muncul ONE-Y ANOVA Option, dan pada tabel statistik kita akan mengklik Descriptive dan Homogeneity of Variance Tense. Pada Missing Values, kita mengklik Exclude Cases Analyzed by Analysis. Setelah kita mengklik pada proses tersebut, selanjutnya kita akan mengklik pada bagian Post Hoc, dan setelah itu akan muncul jendela seperti ini, dan selanjutnya kita akan centang pada bagian Equal Variances Assumed, mencentang Bonferroni, dan pada bagian Equal Variance Not Assumed kita mengklik Games-Howell. Setelah itu, setelah kita mengklik atau kita centang semua pada bagian tersebut, kita mencentang atau mengklik Continue. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul hasil dari menganalisis data tersebut. Dari data tersebut akan muncul dari deskriptif, ini Test of Homogeneity of Variance, dan ANOVA, dan Post Hoc yang bertopik Multiple Comparisons. Dari data tersebut kita akan melanjutkan uji, dan perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansnya harus sama. Dari tabel Test of Homogeneity of Variance, di situ akan terlihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, yang mempunyai value 0,357, sehingga uji ANOVA valid untuk dapat menguji hubungan dari data tersebut. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat dari
Untuk itu, selanjutnya kita dapat melihat apakah ada perbedaan dari ketiga kelompok dari pekerjaan tersebut. Pada tabel ANOVA, tersebut, dari tabel tersebut, kita melihat pada kolom signifikansi dari tabel tersebut diperoleh nilai value 0,037. Dengan demikian, pada taraf nyata dari 0,05 kita menolak HO, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Jika hasil uji menunjukkan HO gagal atau ditolak atau tidak ada perbedaan, maka uji lanjut post hoc test tidak dilakukan. Jika hasil uji menunjukkan HO ditolak dan ada perbedaan, maka uji akan dilanjutkan atau post hoc test harus dilakukan. Karena hasil dari uji ANOVA menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana yang sangat atau yang berbeda. Maka kesimpulannya adalah dari nilai value yang sebesar 0,037 dan nilai signifikansinya adalah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan yang berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya tentang menganalisis data yang bertopik tentang uji ANOVA. Sekian dan terima kasih.